langkah ABI begitu ya untuk menjaga daya tarik pusat perbelanjaan untuk terus agar masyarakat terus bisa datang atau seperti diskon atau promosi pasca kenaikan PPN jika memang dinaikkan PPN-nya 12%? Iya, kami pertama ini yang bisa dilakukan oleh kami itu adalah tentunya bagaimana pelaku usaha ini kan harus selalu berusaha begitu ya, semaksimal mungkin apapun kesulitannya begitu. Jadi kami kalau teman-teman dari peritel ya tentunya tadi bagaimana dengan membuat kemasan-kemasan lebih kecil gitu ya agar lebih bisa terjangkau begitu. Bagaimana dengan mengganti ataupun mencari substitusi gitu ya material-material bahan baku yang bisa lebih murah dan sebagainya begitu. Saya kira itu yang dilakukan oleh teman-teman. Bagaimana juga memberikan diskon gitu, promo-promo belanja yang dilakukan oleh pusat-pusat perbelanjaan. Jadi misalkan ada Jakarta Great Sale, Surabaya Shopping Festival, ya, Solo Great Sale dan sebagainya. Itu semua adalah dilakukan dengan pemberian berbagai promo belanja begitu ya, bukan hanya diskon saja, beli satu dapat dua dan sebagainya begitu. Itu dimaksudkan adalah untuk membantu masyarakat kelas menengah bawah begitu di dalam hal daya belinya begitu. Jadi saya kira itu yang sementara ini bisa kami lakukan, tetapi kembali lagi seperti di awal tadi saya sudah sampaikan, ini tidak bisa dilakukan terus-menerus begitu. Ya. Karena kalau dilakukan terus-menerus ini akan menjadi tidak sehat begitu ya. Jadi yang kami berharap ini adalah betul-betul pemerintah bisa menunda begitu ya, karena ini kalau dilakukan oleh para pelaku usaha dengan konsep-konsep seperti tadi, ini menurut saya tidak sehat begitu ya, dengan memberikan diskon terus-menerus begitu ya, saya kira itu menjadi tidak sehat begitu. Demikian. Baik, bagaimana peran digitalisasi atau e-commerce begitu ya sebagai alternatif untuk mengatasi penurunan belanja di pusat perbelanjaan fisik, Pak Alphonsus? Ya, ini justru akan sekarang ini akan menjadi semakin tidak adil kalau menurut Hmm. saya ya. Jadi kalau dengan ada rencana kenaikan tarif PPN ini, selama ini sebelum tarif PPN naik pun ini situasinya sudah tidak adil ya, antara online ataupun offline begitu. Mhm. Jadi karena kalau yang offline itu kan dibebani berbagai macam aturan, perizinan begitu ya, kemudian pajak dan sebagainya. Sedangkan yang di online begitu itu kan sama sekali beda perlakuannya begitu. Itu yang kami selalu sampaikan kepada pemerintah begitu. Jadi saya kira apalagi sekarang dengan adanya kenaikan tarif PPN ini, tentunya ini akan semakin membuat berat sebelah lagi gitu ya, akan semakin tidak adil lagi begitu. Karena tentunya ini akan lebih mendorong online begitu ya daripada yang offline-nya. Jadi offline-nya akan semakin terpuruk begitu. Jadi saya kira ini pun akan memperburuk teman-teman peritel yang dari sisi offline begitu. Jadi saya kira itu yang kami khawatirkan juga begitu. Demikian Pak Safira. Baik, bagaimana sih Pak proyeksi pertumbuhan di sektor retail ini di tengah memang banyaknya persaingan antara e-commerce dan offline, lalu juga adanya PPN 12% ini seperti apa proyeksi Anda terhadap sektor ini? Ya, jadi saya kira kalau kita bicara offline ataupun online, tadi pertama tentunya sebetulnya offline ini tidak perlu khawatir dengan online begitu ya sebetulnya Ya. ya, sepanjang ada syarat ya tentunya, sepanjang offline dan online ini berada di the same playing field begitu ya, diperlakukan dengan adil dengan yang sama. Jadi kalau itu dilakukan saya kira tidak ada yang perlu dikhawatirkan antara online ataupun offline. Tetapi yang terjadi sekarang ini kan pemerintah tidak memberikan perlakuan yang berbeda begitu ya terhadap online ataupun offline begitu. Jadi saya kira itu yang akan memperberat kondisi begitu. Jadi kami harapkan sebetulnya pemerintah bagaimana membuat the same playing field begitu ya antara online dengan offline begitu. Tetapi kembali lagi saya kira sampai dengan sekarang sampai dengan saat ini memang pertumbuhan online itu kan memang belum terlalu banyak menekan berbagai pusat perbelanjaan juga begitu. Kenapa? Karena pusat perbelanjaan itu memiliki sedikit strategi yang berbeda begitu ya. Jadi pusat perbelanjaan ini tidak mau langsung berhadapan dengan
online begitu. Dengan cara apa? Dengan cara pusat perbelanjaan memberikan experience, memberikan customer experience, memberikan customer journey kepada para pengunjungnya, kepada para konsumennya, kepada para pelanggannya, di mana itu yang kurang bisa dilakukan oleh teman-teman yang ada di online begitu. Jadi saya kira itu strategi yang dilakukan oleh teman-teman pusat perbelanjaan, tidak langsung berhadapan langsung dengan online begitu. Tetapi kembali lagi, yang kami harapkan sebetulnya adalah perlakuan in the same playing field tadi begitu ya, supaya kondisinya tidak apa, sekarang ini kan tadilah terlihat tidak adil begitu ya, antara perlakuan pemerintah dengan terhadap online maupun online begitu. Demikian Mbak Safira. Ya. Jadi optimis Pak, sektor retail tumbuh positif atau bagaimana? Saya kira di 2025 kalau semua ini dilakukan, saya kira tetap akan bertumbuh ya. Tetapi pertumbuhannya saya kira tidak akan signifikan begitu, hanya akan single digit saja. Jadi saya kira kalau ini tetap diberlakukan oleh pemerintah, jadi saya kira tahun depan pertumbuhannya hanya single digit, artinya tidak akan lebih dari 10%, pasti kurang dari 10%. Jadi saya kira itu prediksi kami begitu ya. Jadi karena pertumbuhan tetap ada gitu ya, karena tadi ada berbagai momen-momen penting yang bisa mendorong transaksi ataupun penjualan gitu ya. Idul Fitri, Ramadan, gitu ya, Natal, Tahun Baru dan sebagainya. Jadi saya kira itu akan mendorong libur sekolah dan sebagainya. Tetapi secara keseluruhan di 2025 jika ini pemerintah tetap melakukan, saya kira pertumbuhan tidak akan lebih dari 10%, hanya akan single digit saja. Tapi sebetulnya yang kami harapkan juga adalah jika memang pemerintah tetap memutuskan kenaikan tarif PPN ini di awal Januari 2025 dari 11 menjadi 12%, sebaiknya dan sangat diharapkan pemerintah memberikan berbagai stimulus. Jadi jangan cuma menaikkan tarif PPN, tetapi juga harus memberikan banyak stimulus-stimulus begitu. Mungkin kita ingat pada saat COVID itu kan pemerintah, kondisi kita sangat berat pada saat itu, pemerintah banyak memberikan stimulus-stimulus. Saya kira ini harus dilakukan juga saat ini jika memang pemerintah bersikeras ingin menaikkan tarif PPN. Jangan hanya menaikkan tarif PPN tanpa disertai dengan banyaknya stimulus-stimulus begitu ya, karena itu akan lebih memperberat tadi. Jadi saya kira Atau kalau ada rekomendasi kebijakan Pak Alfonsus? Atau ada rekomendasi? Ya itu tadi. Jadi saya kira misalkan pemerintah terpaksa naikkan tarif PPN, harus juga pemerintah menciptakan berbagai kebijakan-kebijakan untuk stimulus-stimulus begitu ya. Jadi misalkan stimulus untuk properti yang sepertinya pemerintah akan lanjutkan begitu ya, stimulus untuk di sektor otomotif yang pemerintah juga mungkin akan lanjutkan, ditambah lagi dengan sektor-sektor lain. Jadi saya kira itu yang harus terus didorong begitu. Baik.